Bapak terkait dengan pertanyaan. Ketika kita menafsirkan salah satu ayat dalam Al-Quran, maka di situ kita harus melihat beberapa kitab tafsir yang tentunya itu sebagai salah satu rujukan. Di Muhammadiyah, kitab tafsir itu baru muncul 2 juz. Juz 1 dan juz 2 kitab tafsir yang namanya At-Tanwir. Dan kemarin alhamdulillah saya ikut juga dalam konferensi Mufassir Muhammadiyah dan diberi kewajiban untuk menafsirkan juz 5. Sehingga dalam hal ini ketika kita merujuk makna ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka dalam hal itu landasan utama yang kita pakai adalah tafsir. Tidak boleh diawali dari yang lain. Tidak boleh diawali dari menurut saya. Tidak boleh diawali kata dia. Tidak boleh diawali itu hasil dari pemikiran saya. Referensi yang pertama ketika kita menafsirkan ayat Al-Quran, maka rujukan kita adalah tafsir. Kalau menjadi rujukan di Muhammadiyah, tafsir yang sering dipakai adalah tafsir Muhammadiyah. Biasanya jamaah ini membuka kitab tafsir apa? Al-Azhar yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, atau tafsir Al-Marwazi, atau tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Qurtubi, atau tafsir Al-Manar, ataupun tafsir Kementerian Agama. Maka rujukan kita adalah salah satu kitab tafsir. Nah, ketika kita menjelaskan kata wa ulil amri, maka dalam hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan. Coba saya jelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali dan juga oleh Al-Aqil Muhammad bin Yazid. Di situ disebutkan bahwasanya ini ada tafsirnya dalam kitab tafsir Al-Jalalain, yang disebut ulil amri di sini adalah pemimpin. Kalau kita melihat periode sahabat pada waktu dulu, ya, yang menjadi pemimpin adalah sahabat Khulafaur Rasyidin. Ketika pada waktu namanya Nabi Muhammad SAW menjadi ulama sekaligus menjadi pemimpin pada waktu itu, maka dalam hal ini taatnya kepada Nabi Muhammad. Ketika kita melihat asbabun nuzul, Bapak, sebab-sebab diturunkannya ayat ini kapan? Pada peristiwa apa? Ini yang perlu untuk kita pahami. Dalam surat tersebut berkaitan dengan ulil amri, di situ disebutkan terkait dengan peristiwa pembebasan kota Makkah. Ketika Utsman bin Affan dikasih oleh Rasulullah sebagai mandat untuk memegang kunci Ka'bah, dan ketika itu Utsman bin Affan memberikan kunci tersebut kepada Sikoyah. Sikoyah itu namanya adalah orang yang mengurusi bagian perairan, itu namanya Sikoyah. Nah, apa korelasinya terkait dengan asbabun nuzul ini? Maka di situ pertikaian, saya katakan seperti itu, pemegang kunci antara Utsman bin Affan dan juga
Sikoya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ulil amri dan ulama pada waktu itu memberikan penegasan bahwasanya kunci itu tidak dipegang oleh Sikoya dan kunci itu tidak dipegang oleh Usman dan kunci itu akan saya pegang. Ketika itu turun ini Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kasihkan kunci itu kepada Utsman, karena Utsman yang pada waktu itu menguasai daripada Mekah pada waktu itu sebagai pemimpin. Maka seketika itu Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca surat tersebut. Maka dalam hal ini, ketika Nabi Muhammad menguasai wilayah sebagai ulama dan sebagai ulil amri keseluruhan, ketika itu di Makkah ada panglima yang namanya Utsman bin Affan. Ketika Jibril mengatakan kunci itu kasihkan kepada Utsman karena Utsman yang menguasai wilayah itu, maka seketika itu Rasul memberikan kunci itu, kunci pintu Makkah itu diberikan oleh Rasul kepada Utsman karena perintah daripada Rasul. Di situ kita lihat, ketika Rasul menjadi ulama dan umarok dalam ruang lingkup yang besar, ada sekup yang lebih kecil, yaitu kota Madinah, yaitu pemerintahan. Ketika itu umarok dan ulama menjadi satu. Nah, ketika saat ini sudah dipecah bahwasanya umarok sendiri dan ulama sendiri, maka yang lebih dominan antara ulama dan umarok seperti apa? Maka kita kembali kepada merujuk hadis bahwasanya di situ bukan ilmu umarok, tapi namanya adalah ilmu ulama. Menjadi pegangan dan prioritas adalah kunci daripada ilmunya para ulama, bukan kunci prioritasnya adalah ilmunya umarok. Sehingga di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya umarok di situ adalah lebih mendominasi berkaitan dengan ilmunya ulama yang lebih diperhatikan. Maka menerjemahkan terkait dengan wa ulil amri berkaitan dengan kaifiyah beragama dan kaifiyah terkait dengan bagaimana sikap politik, maka dalam hal ini yang menjadi representasi kita adalah ulama. Kalau di Muhammadiyah, ulama dan umaroknya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Jelas Bapak Ibu ya? Sekupnya lebih kecil terkait dengan ideologis. Maka dalam hal ini Muhammadiyah yang menjadi dasar utama berkaitan dengan ritual dan juga menjadi implementasi berkaitan dengan humanitas ataupun sosial, maka dalam hal ini umarok dikembalikan kepada pemimpin yang sifatnya adalah pemimpin ideologis. Tapi ketika kita berada dalam salah satu hukum yang mana di situ ruang lingkupnya adalah yudikatif, Bapak Ibu, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya itu adalah kewenangannya Utsman, maka dalam hal ini kewenangan di yudikatif itu adalah kewenangannya para hakim yang menentukan terkait dengan perkara itu, tidak boleh diintervensi oleh pemimpin. Sekarang lebih mencuat terkait dengan intervensi KPK, ikut campur. Maka kalau itu sudah wilayah dan lembaganya yudikatif, maka yang berhak menentukan sikap terkait dengan hukumnya adalah hakim yang sudah diberi kewenangan oleh negara. Paham Bapak Ibu? Nah, ini berkaitan dengan penafsiran daripada wa ulil amri minkum yang mana sudah dijelaskan terkait dengan asbabun nuzul dan asbabun nurul berkaitan dengan ruang lingkup dan sekup dan wilayah masing-masing berkaitan dengan kunci daripada Ka'bah.
Jelas Bapak Ibu mungkin? Nah ini berkaitan dengan hukum Islam. Nih, ngaji hukum Islam berkaitan dengan satu bab itu nggak akan habis kalau kita belajar terkait dengan hukum Islam. Makanya kami